Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kemarin hari kebangkitan, seharusnya sekarang kita bangkit, gitu ya. Tapi masih ada yang tidur kali ya. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Sudah dapat, mari kita baca sama-sama lagi bagian firman Tuhan ini. Kejadian pasal 50 ayat 20, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Minggu yang lalu kita juga merenungkan teks firman Tuhan ini dengan tema dikala Allah tak dapat dipahami. Nah, hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan ini lagi dengan tema menapaki hari bersama dengan Allah. Menapaki hari bersama dengan Allah. Jemaat yang kekasih, seringkali kita mendengar orang kadang mengatakan begini, hidup ini seperti roda. Ya. Hidup ini seperti roda. Ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Saudara setuju dengan konsep ini? Karena sedikit dari semuanya nunduk ketika saya tanya. Saudara setuju dengan konsep ini? Hidup kita ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah, seperti roda. Setuju? Enggak, setuju enggak, gitu ya. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita mengatakan bahwa hidup kita seperti roda, ada saatnya di atas dan ada saatnya di bawah, dan dia berputar saja di situ, maka otomatis perputaran kita tidak punya tujuan. Dan kita tidak pernah beranjak daripada tempat di mana kita ada saatnya di atas, tapi saatnya di bawah. Sehingga analogi ini bagi saya adalah analogi yang tidak rasional bagi kehidupan kita. Tapi saya melihat bahwa hidup kita seperti gelombang laut. Ada saatnya naik, tapi ada saatnya turun. Tapi dia tidak statis di sana. Dia sedang menuju kepada satu tujuan, yaitu kepada pantai itu sendiri. Hidup kekristenan bukan hidup yang berputar pada tempatnya. Tapi hidup kekristenan adalah hidup yang menuju kepada satu tujuan. Tapi untuk menuju pada satu tujuan, ada saja kita naik, tapi ada saja kita turun. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kita bisa melihat itu dalam kehidupan Yusuf itu sendiri. Maka di sana kita menemukan bahwa ada saja dia menjadi orang nomor satu, tapi ada saja di mana dia dibawa ke bawah. Tetapi di sana dia tidak statis dalam hidupnya, tapi hidupnya bergulir menuju pada satu tujuan. Bagaimana kita bisa melihatnya? Kalau saudara dan saya memperhatikan keseluruhan kisah daripada Yusuf, maka ketika dia berada di rumah orang tuanya, dia menjadi orang yang paling disayang. Betul ya? Bahkan di tengah-tengah kehidupan rumah orang tuanya, dia sungguh-sungguh disayangi. Mengapa Yusuf sangat disayangi? Karena Yakub melihat istrinya yang paling dicintai, yaitu siapa? Siapa? Rahel. Dia sempat mandul, dan di dalam masa tuanya baru dia melahirkan 2 orang anak. Siapa itu? Yusuf dan Benyamin. Dengan demikian, Yakub sangat sayang kepada Yusuf, dan selanjutnya Yakub juga sayang kepada Benyamin. Tetapi Yakub lebih sayang daripada Yusuf, karena Yakub membeli jubah yang maha indah, dia pakaikan dan diberikan kepada Yusuf. Artinya, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga pun, kebersamaan keluarga pun, Yusuf adalah orang penting. Yusuf adalah orang yang sangat disayangi. Dan tidak hanya itu, di tengah-tengah keluarga, di hadapan Tuhan, Allah memilih khusus Yusuf sendiri. Maka Yusuf diberikan mimpi 2 kali, sebagai satu bukti bahwa ada satu kali kelak orang tua dan saudara-saudara daripada Yusuf akan menyembah Yusuf. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, ketika Yusuf merasa disayang, ketika Yusuf merasa di atas,
ketika dia menyampaikan akan mimpi itu kepada orang tuanya dan kepada sanak saudaranya, apakah itu menjadi titik akhir dari hidupnya? Tidak. Tetapi karena dia disayang oleh Tuhan, oleh orang tua, karena dia dipilih dan ditempatkan menjadi orang penting di antara semua saudara-saudaranya, dan ketika dia menyampaikan itu pada saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya ketika melihat Yakub sangat sayang pada Yusuf, itu adalah titik di mana dia harus turun. Apa yang terjadi? Karena kondisi dia disayang sama Yakub, karena kondisi dia menerima ilham daripada Allah sendiri, bahwa dia orang yang akan sangat penting dan keluarganya akan tunduk dan menyembah. Dengan kalimat itulah dia mulai dibenci. Dengan kalimat itulah dia dijual. Dengan kalimat itulah dia dibuang. Dan kalimat-kalimat itulah yang membuat dia akhirnya jauh daripada orang tuanya. Jadi awalnya kelihatannya dia naik, tapi ketika dia ada dalam titik di mana dia naik, di sana dia harus turun. Tetapi saudaraku, ketika dia turun, dia bukan tetap ada dalam zona nyaman dia bersama dengan orang tuanya, tetapi dia harus keluar daripada orang tuanya. Maka di sana menunjukkan bahwa tidak statis dia berputarnya, tapi dia bergeser. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika dia dibenci, ketika dia dibuang, ketika dia dijual, pertanyaan saya, apakah Yusuf marah sama Tuhan? Apakah Yusuf kecewa sama Tuhan? Apakah Yusuf akhirnya meninggalkan Tuhan? Sebelum kita menjawab itu, kita melihat langkah step selanjutnya. Step apa? Ketika dia dijual ke Potifar dan dia berada di Mesir, di sana pun menunjukkan bahwa dia orang penting. Ketika dia dijual, posisi dia sebagai budak. Tapi ketika dia berada di rumahnya Potifar, dia bukan posisinya budak, tetapi dia posisi sebagai kepala budak-budak. Naik apa tidak? Naik bukan? Dan bukan hanya dia posisi sebagai kepala budak-budak, tapi Potifar mempercayakan banyak hal kepada dia. Bahkan ketika dia digodai oleh istri Potifar, dia katakan apa? Semua hal yang ada di dalam kedalatan daripada Potifar itu sudah diberikan kepadaku, kecuali sama engkau dan tata itu. Jadi yang memisahkan Potifar, kuasa Potifar dengan kuasa daripada Yusuf adalah tata Potifar dan juga istri daripada Potifar. Itu bukan bagian daripada Yusuf. Berarti dia diangkat tinggi walaupun dia berada di negeri orang lain. Mengapa demikian? Karena dia memiliki kualitas dan Tuhan mengangkat dia. Tapi mari kita perhatikan, ketika Tuhan mengangkat dia dalam posisi yang luar biasa, itu bukan titik akhir daripada kehidupan Yusuf. Betul? Apa yang terjadi? Di tengah-tengah dia ada dalam zona kenyamanan. Ketika dia berada di tengah-tengah kepercayaan yang tinggi, di sana hanya karena satu fitnah, karena dia berdiri atas kekudusan dan kebenaran, di sana dia jatuh lagi. Betul ya? Kejatuhan dia bukan dia berada di rumah keluarganya, tapi dia sudah berada di negeri orang lain. Bergeser dia. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Hanya karena fitnah dia harus masuk ke dalam penjara. Pertanyaan saya, ketika dia masuk dalam penjara oleh karena kekudusan, dia masuk ke penjara oleh karena kebenaran, dia masuk penjara oleh karena setia dan takut kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apakah dia kecewa sama Tuhan? Apakah dia marah sama Tuhan? Apakah dia meninggalkan Tuhan? Apakah dia berkata, percuma saya jaga kekudusan hidup, percuma saya hidup dalam kebenaran, toh pada akhirnya pun saya di penjara? Saudaraku, apakah dia marah sama Tuhan? Dia punya kepahitan sama Tuhan? Jawabannya tidak. Tapi sebelum kita melihat selanjutnya, menjelaskan jawaban ini lebih dalam, selanjutnya kita melihat, ketika dia berada di tahanan, apakah dia tetap memiliki posisi rendah? Jawabannya tidak. Di sana dikatakan, dia mendapatkan kepercayaan, dia sangat dipercaya, maka dia diberikan tugas oleh pengawal penjara menjadi pemimpin atas semua tahanan yang ada. Dan tidak hanya itu, dia mendapatkan kepercayaan daripada dua pegawai raja yang pada saat itu berada dalam tahanan,
Yaitu siapa? Juru apa? Juru minuman dan juru roti daripada raja. Dia sangat dipercaya. Maka di sini kita melihat, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah godaan, di tengah-tengah ujian hidup, kita melihat Yusuf tidak pernah hidupnya, kualitas hidupnya menurun. Tapi di tengah-tengah tantangan pun, dia hidupnya tetap naik. Artinya apa? Kualitas hidup orang Kristen bukan ditentukan oleh situasi dan keadaan, tetapi dalam kondisi apapun, semakin memurnikan kualitas orang Kristen itu sendiri. Kompetensi orang Kristen tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, tapi dalam kondisi apapun, kualitas itu tetap naik. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, pertanyaan saya adalah begini. Mengapa ketika Yusuf berada di rumah, hidupnya sangat disayang dan dia sungguh-sungguh menjadi orang penting? Mengapa ketika dia berada di rumah Potifar, dia mendapatkan kepercayaan yang begitu luar biasa dan dia menjadi orang penting? Mengapa ketika kelihatannya dia turun, tetapi ketika dia berada dalam keadaan dia turun itu, dia masih mendapatkan kepercayaan yang luar biasa di tengah-tengah kondisi seperti itu? Ada dua hal yang saya ingin bawa kita untuk melihat. Yang pertama, yang membawa saya untuk merenungkan bagian ini dengan tema ketika menapaki hidup bersama dengan Allah, menapaki hari bersama dengan Allah. Yang pertama yang saya lihat di sini adalah Yusuf ketika menjalani perjalanan hidupnya menuju kepada tujuan Tuhan, bukan statis, walaupun dia harus turun naik. Tetapi hal yang pertama adalah Yusuf tidak pernah melihat hidupnya dengan pertanyaan yang pertama, yaitu kalau saja. Kalau saja. Mengapa saya katakan demikian? Seringkali pertanyaan ini menjadi sebuah bagian yang seringkali ada dalam hidup kita, yang membuat kita akhirnya tidak bangkit ketika kita mengalami tantangan, membuat kita tidak maju ketika kita mengalami ujian, membuat kita tidak menggapai kualitas yang terbaik. Oleh karena apa? Seringkali kita pakai kata kalau saja. Kalau saja ini membawa kita untuk melihat ke belakang. Mengapa saya katakan demikian? Kalau Yusuf berkata, kalau saja saya tidak disayang lebih oleh papa saya, tidak mungkin saya ada dalam tahanan. Kalau saja saya tidak menyampaikan mimpi yang Tuhan berikan bagi saya kepada saudara-saudara saya, tidak mungkin saja saya tidak akan dibenci. Kalau saja saya tidak menyampaikan mimpi itu pada saudara-saudara saya, tidak mungkin mereka membuang saya ke lubang sumur yang ada. Kalau saja saya tidak menyampaikan mimpi itu pada saudara-saudara saya, mungkin saja saya tidak dijual ke Mesir. Maka kalau kalimat ini muncul, maka kalimat ini adalah kalimat penyesalan akan hidupnya. Betul? Kalimat ini adalah kalimat kekecewaan. Kalimat-kalimat itu adalah kalimat putus asa. Kenapa? Karena ketika dia melihat ke belakang, dia merasa bahwa bisa saja keputusannya salah, maka akhirnya dia mengalami kepahitan seperti ini. Bukankah banyak orang tidak beranjak dalam hidupnya? Karena ketika dia melihat masa lalunya, dia melihat begini, aku nggak akan mungkin maju ke depan. Oleh karena apa? Aku berasal daripada keluarga broken home. Mungkin di sini tidak seperti itu, tapi di tempat lain seringkali seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Masa lalu orang tuanya broken home itu bisa menjadi sebuah alasan bagi dia. Aku nggak punya gairah hidup, aku nggak punya masa depan. Bisa saja saya tidak berhasil dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya tidak punya kasih yang penuh daripada kedua orang tua. Mungkin saja saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, saya punya masa lalu, saya pernah jatuh, saya tidak pernah bangkit-bangkit karena saya diikat oleh kuasa kegelapan tersebut. Saya diikat oleh dosa, sehingga setiap kali saya langkah, dosa itu mengintip saya, dosa lalu mengintip saya. Saya tidak bangkit, saya mau bangkit, tapi tidak bisa bangkit. Masa lalu saya mengikat saya. Bukankah banyak orang terikat dengan masa lalunya? Mungkin saja dia lahir dan mungkin dibuang oleh orang tuanya oleh karena ketidakmampuan dan lain sebagainya, dan akhirnya dia menatap masa lalu. Dia dikatakan, aku ini dulu sebenarnya bukan namanya Budi, tapi dulu saya namanya Buang. Kenapa? Karena saya dibuang oleh orang tua saya. Betul? Dan kata-kata buang itu menjadi trauma, sehingga ketika orang berbicara tentang buang, maka dia kaget. Kenapa?
Karena itu menjadi sebuah trauma masa lalu yang mengikat akan hidupnya. Maka ketika dia melihat orang lain maju, dia katakan, aku nggak mungkin bisa seperti dia. Kenapa? Karena dia bertumbuh di dalam keluarga yang utuh. Dia dipenuhi dengan kasih daripada orang tua. Dia dipenuhi dengan segala hal yang dia butuhkan dalam studinya. Maka dengan demikian dia berhasil. Tapi kalau aku, nggak mungkin aku berhasil. Kenapa? Karena aku adalah orang yang pernah dibuang. Aku tidak pernah dipenuhi oleh kasih sayang, dan aku pernah dibuang oleh orang tua. Bukankah banyak orang melihat kejadian masa lalu sebagai sebuah ikatan dalam hidupnya yang membuat dia akhirnya tidak bangkit di dalam hidupnya? Jemaat Tuhan yang kekasih, sadar atau tidak, kadang masa lalu membuat sesuatu yang membuat kita akhirnya terikat dan kita tidak punya gairah hidup dalam hidup ini. Tapi saya mau katakan buat kita, Yusuf tidak pernah memberikan satu titik pun dari mulutnya, dari pikirannya, dari hatinya, dan berkata, kalau saja masa lalu saya ambil keputusan yang benar, kalau saja dan kalau saja, maka otomatis saya tidak mungkin ada di negeri orang. Tapi saudaraku, Yusuf tidak pernah mengikat hidupnya dengan masa lalunya yang buruk. Yusuf tidak memberikan kesempatan kepada kepahitannya untuk mengikat hidupnya. Tetapi dia melupakan semuanya itu. Dan akhirnya dia boleh menjalani sebuah kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan. Selanjutnya saudaraku, tidak hanya kata kalau saja, tetapi kalimat yang kedua yang bisa kita lihat di sini. Kata kalau saja itu menunjukkan ke masa lalu yang seringkali mengikuti hidup kita. Tetapi yang kedua yang bisa kita lihat adalah kalimat bagaimana kalau. Bagaimana kalau. Kalimat bagaimana kalau adalah kalimat yang membawa kita untuk melihat ke depan. Bagaimana kalau, artinya dia menatap masa depan, tetapi dia mulai memikirkan tentang konsekuensi-konsekuensi yang ada di depan. Yusuf bisa saja berkata begini, ketika aku dijual ke Mesir, bagaimana kalau aku tidak bisa bertemu dengan orang tua aku sampai mati? Ketika dia masuk dalam tahanan, dia bisa saja berkata, bagaimana kalau aku terus menjadi tahanan di sana? Bagaimana kalau dengan masa depanku? Bisa saja dia berkata, bagaimana kalau aku terus jadi budak? Bagaimana dengan masa depanku? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat dia pesimis tentang masa depan. Membuat dia apatis terhadap masa depan. Dan di sana dia tidak lagi punya gairah hidup. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita melihat Yusuf pun tidak pernah pakai kalimat itu untuk memandang ke masa depannya. Dia tidak pernah meragukan akan masa depannya. Dia tidak apatis terhadap masa depannya. Dia tidak pesimis akan masa depannya oleh karena kondisi masa lalunya. Sehingga masa lalunya tidak menjadi standar untuk mengukur akan masa depannya dengan kalimat bagaimana kalau. Tetapi kita memahami Yusuf tetap memandang setiap perjalanan hidupnya di dalam tangan Tuhan. Dia menapaki hidupnya di dalam tangan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Ketika dia berada di penghujung hidupnya, dan di sana dia sampai pada tujuan Tuhan. Ketika saudara-saudaranya datang dan berkata, Papa sudah meninggal, tapi Papa katakan, jangan kau balas dendam terhadap kami. Apa katanya? Aku ke Allah. Kamu boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi apa? Tuhan merekakan yang apa? Yang baik. Kalau demikian, mengapa Yusuf tidak kecewa? Walaupun dia mengalami kepahitan masa lalu yang begitu dalam. Mengapa Yusuf bisa merayakan masa depan dan menjadi orang yang berhasil dalam setiap step hidupnya? Jawabannya, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan dirinya, dia tidak menyalahkan lingkungan. Tapi dia tetap melihat dalam kondisi kepahitan sekalipun, tangan Allah sedang menenun dan mereka-rekakan yang terbaik. Maka dia melihat step hidup adalah step yang dia jalani di dalam tangan Tuhan. Step yang dia jalani dalam pimpinan Tuhan. Step yang dia jalani dalam tenunan Tuhan. Step yang dia jalani di dalam rancangan Tuhan. Maka dengan demikian, dia meniadakan akan setiap kekecewaan. Dia menyediakan setiap kepahitan. Dia menyediakan setiap keputusasaan. Karena dia tahu, dalam kondisi apapun, tangan Tuhan terus dan sedang dan terus
berkarya di sana. Oleh sebab itu, dia tidak ragu dengan masa depannya. Karena dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang sedang merancang akan setiap langkahnya untuk menuju pada tujuan yang indah. Maka dia berani katakan, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang terbaik. Untuk apa? Kehidupan suatu bangsa yang besar. Maka saudaraku, mari kita boleh sungguh lagi melihat kadang masa lalu bisa saja mengikat hidup kita untuk memandang masa depan sepertinya tidak ada pengharapan di sana. Dan kadang ketika kita memandang masa lalu dan kita berhenti dan kita mulai mengevaluasi, kadang kita tidak jujur melihat tangan Tuhan yang sedang merendah hidup kita. Tapi kadang kita mulai salahkan diri kita, diri sendiri. Kita mulai salahkan orang lain. Kita mulai salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau rancang saya seperti ini? Kenapa orang lain harus membenci saya? Kenapa hidup saya begitu susah dibanding dengan orang lain? Engkau tidak adil dalam hidup saya. Kenapa orang lain cepat sekali dapat jodoh, kok saya susah minta? Di tempat lain itu ada, di sini tidak ada. Ya. Sehingga akhirnya kadang-kadang kita mulai mengeluh sama Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh belajar satu hal yang indah, bahwa apa? Dalam kondisi apapun, tangan Tuhan sedang menenun hidup ini. Maka mari kita menapaki hari-hari hidup kita bukan dengan pertanyaan kalau saja, bukan dengan pertanyaan bagaimana kalau, tetapi mari kita boleh sungguh lagi menatap pada Tuhan dan kita berkata, Tuhan punya rancangan yang terbaik. Yeremia 29:11 bilang apa? Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Rancanganku bukan rancangan apa? Kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Untuk apa? Menyediakan masa depan. Betul ya? Jadi Allah tidak hanya merancang masa lalu kita, Allah tidak hanya merancang masa kita saat ini, tapi Allah merancang semuanya untuk masa depan. Maka sekali lagi saya serukan hari ini, kalau saat ini engkau pesimis dengan hidup karena engkau ingat akan masa lalumu, saya mau katakan satu hal, engkau hidup bukan untuk masa lalumu, engkau hidup bukan terikat oleh masa lalumu, tapi engkau diciptakan untuk boleh sungguh lagi mencapai masa depan yang cemerlang yang Tuhan sediakan. Maka jangan sampai kita diikat oleh kejatuhan masa lalu, jangan sampai kita diikat oleh kepahitan masa lalu, jangan sampai kita sungguh tidak bangkit oleh karena seluruh kehidupan masa lalu. Tapi mari kita boleh bangkit, karena di tangan Tuhan ada pembaharuan, di dalam tangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera buat kita semua. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh sungguh lagi melihat hal yang penting adalah kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat 51. Kejadian pasal yang ke-41 ayat 51. Yang sudah mendapatkan silakan membacanya. Kejadian 41 ayat 51. Sudah dapat? Atau tidak ada Kejadian pasal 41? Kejadian 41 ayat 51. Silakan. Kejadian 41 ayat 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Sampai situ. Lanjut lagi. Yang kedua, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Ya, dari sini kita melihat Yusuf tidak pernah diikat oleh masa lalu dan masa depan, dan dia pesimis. Tapi mari kita boleh belajar hal yang indah. Ketika dia menapaki hidupnya dan dia punya anak. Anak yang pertama disebut dengan Manasye. Manasye artinya aku melupakan semua kesengsaraan masa lalu. Betul ya? Artinya apa? Dia tidak mau diikat oleh masa lalunya. Dia melupakan semuanya karena dia melihat anugerah Tuhan. Dia melihat tangan Tuhan. Dia melihat anugerah Tuhan. Dan dia bawa semua masa lalunya di dalam rancangan Tuhan. Dan dia bawa masa depannya di dalam rancangan Tuhan. Sehingga matanya tidak hanya tertuju kepada kesengsaraan masa lalunya, tapi dia melupakan semuanya. Dan matanya hanya tertuju kepada Tuhan yang senantiasa memberikan anugerah di dalamnya. Dan dia juga memberikan nama. Anaknya yang kedua adalah Efraim. Namun dalam terjemahan yang lebih tepatnya adalah Efraim artinya aku yang telah berbuah. Berbuah. Mengapa dia berbuah?
Oleh karena kita melihat hidupnya dimanapun tetap menjadi berkat. Amin itu. Orang yang tidak diikat oleh masa lalu yang gelap, kemanapun dia pergi, pasti dia akan menjadi berkat. Ketika dia tidak pesimis dengan masa depan, dia tidak apatis dengan masa depan, kemanapun dia pergi, dia punya gairah hidup. Kemanapun dia pergi, dia punya pengharapan. Dan di sanalah dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, orang yang senantiasa dirundung oleh masa lalunya yang gelap, dia tidak akan pernah melihat secercah harapan dalam hidupnya. Maka di sana dia tidak akan pernah menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau orang yang tetap melihat anugerah Tuhan di dalam masa lalunya, dia tetap melihat masa lalu adalah sebuah pelajaran. Yang di sana dia boleh melihat tangan Tuhan akan bekerja di sana. Maka dia akan menapaki hidupnya bersama dengan Allah dalam kondisi apapun juga. Karena dia tahu, tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidupnya di luar daripada kontrol Allah. Saya teringat dengan satu tulisan daripada Alan Rappert. Alan Rappert mengatakan begini, segala sesuatu yang kita alami harus melewati Tuhan. Dan kalau itu sudah melewati Tuhan, maka terjadi yang terjadi dalam hidup kita adalah sebuah keindahan, rencana keindahan semata-mata. Jadi dia katakan apa? Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita setia sama Tuhan, tidak mungkin kita yang jaga kekudusan hidup, tidak mungkin kita yang hidup dalam kebenaran. Ada bagian-bagian khusus yang kita alami, yang kelihatannya tidak enak, yang kelihatannya tidak baik. Itu di luar daripada kontrol Tuhan. Tidak mungkin. Itu sudah disaring oleh Tuhan. Jadi sudah melewati rancangan Tuhan. Maka di sana ketika kita mengalami itu, maka Alan Wright mengatakan apa? Tuhan punya rancangan yang indah di balik semua yang sudah dilewati oleh Tuhan itu. Sehingga kita mengalami itu. Dia kaitkan itu dengan hidup Ayub. Ayub tidak mungkin mengalami percobaan itu kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Kalau tidak melewati Tuhan. Amin ya? Tetapi di sana ada batas-batas yang Tuhan berikan pada setan. Kamu boleh ambil hartanya, tubuh dan nyawanya tidak boleh. Ada batasan bukan? Selanjutnya, ketika iblis tidak bisa mengalahkan Ayub dalam iman dan percaya sama Tuhan, setan datang lagi. Tuhan tanya sama dia, kau lihat hambaku Ayub lagi berkhotbah di G3 Osaka. Itu ya, bukan itu. Kau lihat hambaku Ayub, apa katanya? Kamu masih memberikan kesehatan buat dia. Tapi kalau saya ambil kesehatannya, belum tentu dia percaya kepadamu. Tuhan bilang apa? Silakan ambil kesehatannya, tapi nyawanya jangan kau sentuh. Artinya apa? Tuhan melewati Tuhan dulu. Tuhan kasih batasan buat setan. Setan silakan. Dan saudaraku, kalau Tuhan kasih batasan, berarti Tuhan kasih kekuatan buat kita. Amin. Maka 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Betul ya? Lanjutkan sendiri. Lanjutkannya apa? Lanjutinnya apa? Ketika kita dicobai, dia memberikan kekuatan buat kita. Amin itu. Maka di sini mari kita boleh belajar hal yang indah dalam hidup ini. Kalau saya mengalami sesuatu, hidup ada saatnya naik, tapi hidup ada saatnya turun. Tetapi hidup rohani saya tidak statis, terus maju. Karena kerohanian kita bukan ditentukan oleh kondisi situasi turun naiknya kita. Tetapi kondisi kerohanian kita harus hari demi hari semakin naik. Karena pergumulan pengenalan kita dan kedekatan dan keintiman kita dengan Tuhan. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, saya percaya apa yang dikatakan oleh 1 Tesalonika 5 ayat 18. Apa isinya? Bapak siapin dulu bertanya kami. Repot kami jadi. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Itu yang dikehendaki oleh Allah. Mengapa kita bisa mengucap syukur? Kita tidak akan pernah mengeluh tentang masa lalu kita. Amin itu yang penuh kepahitan. Kita tidak pernah pesimis dan apatis terhadap masa depan kita. Karena kita tetap melihat dalam kondisi apapun tangan Tuhan sedang berkarya. Dalam kondisi apapun tangan Tuhan sedang menenun. Maka dengan demikian, kita akan tetap mendapatkan hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Karena bukan kita, tapi Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Harapan saya, dengan tema ini, boleh membawa kita untuk tidak terus mengeluh tentang masa lalu kita. Dan tidak statis oleh karena masa lalu kita. Karena kita hidup bukan untuk masa lalu kita, tapi kita hidup untuk masa depan kita. Amin itu. Maka keputusan masa depan kita ditentukan oleh hidup kita saat ini. Fokuslah gali hidup kita dan terus beriman dan bersandar pada Tuhan. Maka kemanapun kita pergi, saya percaya
hidup kita akan sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Allah meletakkan kualitas-kualitas yang terbaik di tengah-tengah kondisi-kondisi yang mungkin bagi kita itu sangat-sangat menyakitkan. Tapi di sana kualitas kita semakin muncul. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh sungguh lagi menjadi bagian dalam hidup kita. Untuk boleh meneguhkan kita. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, jangan sampai nanti saya pulang, saya tidak menyampaikan ini, kemudian saya nggak bisa tidur. Karena saya sudah persiapkan ini, saya lupa sampaikan. Saudara dan saya pernah melihat kisah di mana murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus menyeberang sungai, menyeberang danau, dan tiba-tiba ada angin syakal yang begitu luar biasa, gelombang yang tinggi. Yesus berada di mana? Di buritan kapal. Bikin apa di sana? Tidur. Hebat Tuhan Yesus ya. Angin, gelombang, apa itu? Angin syakal, gelombang yang begitu besar, Tuhan Yesus tidur. Kita bisa begitu? Itu memati itu. Tapi saudaraku, itulah ketenangan daripada Tuhan sendiri. Ketika gelombang datang, angin datang, kemudian air laut, air danau penuh di dalam kapal. Apa yang diteriakkan oleh murid-murid? Yesus, kita binasa. Betul ya? Yesus, kita binasa. Pertanyaan saya, apakah saat itu mereka sudah binasa? Mereka belum binasa. Seharusnya mereka berteriak, Tuhan Yesus gelombang, Tuhan Yesus angin sakal, Tuhan Yesus air sudah masuk ke dalam perahu. Itu realita bukan? Tuhan Yesus kita sudah basah. Kenapa kau tidur terus, gorok lagi? Gergaji berapa pohon yang sudah tumbang itu. Tapi mengapa mereka berteriak, kita binasa? Karena seringkali kata binasa itu bukan bicara tentang sebuah realita, tapi berbicara tentang sebuah penafsiran terhadap realita. Untuk memandang ke depan, kita binasa. Tapi kecenderungan kita bukan melihat realita dan melihat ke depan berkaitan dengan hal-hal yang positif. Tapi seringkali kita melihat ke depan berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Mereka sudah tahu Tuhan ada di sana. Mereka sudah tahu kalau Tuhan ada di sana, tidak mungkin binasa. Tetapi seringkali mereka melihat realita, mereka mulai menafsirkan realita, dan mereka mulai menangkap masa depan yang tidak ada pengharapan di sana. Saudaraku, jangan sampai kita memberikan pikiran kita seperti itu. Semua yakin Yesus ada dalam hidup kita? Semua yakin Roh Kudus ada dalam hidup kita? Kalau semua yakin, tidak ada kalimat kita binasa. Tidak ada kalimat masa depanku suram. Tidak ada kalimat, aduh masa lalu saya begitu mengikat saya sehingga saya tidak bangkit. Tapi orang yang sungguh-sungguh dalam hidupnya ada Roh Kudus. Orang yang sungguh-sungguh dalam hidupnya ada Tuhan. Dia akan terus melihat masa lalunya adalah Tuhan. Tuhan bekerja di sana. Dan orang yang terus melihat masa depannya adalah masa depan yang penuh pengharapan. Mereka tidak akan binasa, mereka tidak akan mati, karena Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan buat kita. Maka pasti ke depan kita punya pengharapan yang indah di dalam kehidupan ini. Inilah yang menjadi sebuah pegangan buat perjalanan hidup saya. Saya pernah waktu SMP, dari SD SMP, saya sangat dekat dengan mama saya. Dan seringkali saya bermimpi, kalau mama saya mati bagaimana dengan saya? Ya. Kemudian, akhirnya papa saya sakit 6 bulan. 1 tahun, tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dan ketika lihat dia di tempat tidur yang gak kelihatan karena saking kurusnya, tubuhnya sudah dimakan oleh penyakit. Dan saya dalam hati, kalau papa saya mati, bagaimana kalau papa saya mati? Masihkah saya menjadi hamba Tuhan? Karena dia yang mendukung hidup saya. Tapi apa yang terjadi? Saya yang dulu lengket sama Tuhan, sama orang tua, secara khusus mama. Saya yang dibawa keluar dari keluarga saya dan dibawa keluar daripada kampung saya untuk melanjutkan studi ketika Tuhan panggil papa saya. Saya baru belajar satu hal. Apa yang menjadi andalan saya, yaitu papa saya. Ternyata Tuhan mengambilnya dan membiarkan saya untuk mengandalkan Tuhan. Ternyata kalimat itu tidak hanya muncul dalam pikiran saya. Ketika kedua anak kami, saya bersama dengan Alex dan Axel, kami
makan di Yoshinoya. Ketika kami makan, kemudian anak saya nomor 2 berkata begini, "Papa, kalau papa mati bagaimana?" Kemudian nomor 1 bilang, "Tapi kalau papa dan mama mati bagaimana?" Kenapa kalimat itu? Karena mereka berpikir kalau kami mati, mereka masih kecil, bagaimana dengan hidup mereka? Apakah mereka masih punya pengharapan? Dan saya katakan kepada mereka, apapun juga yang Tuhan buat itu baik. Dan saya ceritakan bagaimana papa saya Tuhan panggil. Tapi akhirnya Tuhan boleh sungguh membawa saya untuk boleh ada, mendapatkan istri saya yang cantik, dan mendapatkan 4 anak kekasih kami yang tidak ada duanya. Betul ya? Dan saya katakan, Tuhan tidak pernah salah merancang. Betul ya? Iya, Tuhan tidak pernah salah merancang. Maka jangan pernah khawatir akan masa depan, karena Tuhan punya rancangan. Betul. Ketika anak saya bertanya, "Kalau papa mati bagaimana?" Saya dalam hati, dia mau pikir saya mati. Begitu. Tapi saya pikir itu perkataan yang wajar, betul? Karena kebergantungan anak kepada orang tua. Maka mari kita tidak boleh khawatir akan masa depan. Ya Bung Jeffrey, calon pendeta muda. Jadi mari kita boleh sungguh lagi melihat hidup kita. Jangan pernah berpikir, saya sudah berkepala 39, tidak mungkin lagi dapat jodoh. Jangan khawatir. Saya nggak mau lihat siapa. Jangan khawatir. Nanti dipikir saya lihat lagi yang mana itu kan berat jodoh. Jangan khawatir. Betul. Saya berikan satu contoh saya sebelum saya tutup. Kami dengan ibu membuat program penginjilan untuk homeless di GI3IC waktu itu. Ternyata salah satu pengurus misi, saya tidak perlu menyebutkan namanya, salah satu pengurus misi sudah umur 44 kalau tidak salah ya, karena dia lebih tua dari saya 1 tahun. 44 tahun. Apa yang terjadi? Seringkali saya dengan Ibu Gudai, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Aduh, saya nggak mikir itu lagi, saya nggak mikir itu lagi. Udah kepala 4 mau mikir itu lagi, udah berat jodoh katanya. Bukan hanya berat jodoh, berat jodoh katanya. Nggak usahlah doain saya, katanya begitu. Tapi apa yang terjadi? Saya dengan Ibu terus mendoakan setiap anggota jemaat yang berat jodoh itu. Siap. Nah, itu kami tidak lupakan itu. Maka bersyukur yang di sini berat jodoh dapat gembala seperti ini, kami terus dukung dalam doa. Berat jodoh 60 pun kami doain. Iya. Nah, apa yang terjadi? Kami bikin program penginjilan untuk homeless. Ketika kami bikin program penginjilan untuk homeless, selesai majelisnya memutuskan setuju dengan program ini. Saya mulai mikir, siapa koordinatornya? Karena semua majelis di sana, termasuk saya belum punya pengalaman untuk menginjili homeless, apalagi bahasa Jepang. Minggu depannya, ada seorang Jepang yang dia datang dari gereja Brasil yang ada di Nagoya, datang beribadah di GI3IC. Kemudian, saya panggil dia, saya shalom, apa kabar gitu ya. Yang kira dan lain sebagainya, ngomong-ngomong. Kemudian saya bilang, kira-kira kamu tahu nggak ada orang yang punya beban untuk pelayanan homeless? Apa jawabnya? Wah, saya di Nagoya, di gereja Brasil, koordinator pelayanan homeless. Dan di sana sekali ibadah 120 orang. Kemudian saya bilang bagaimana? Jadi kamu masih pegang tetap pelayanan di sana? Sebenarnya kami ada beberapa orang. Saya salah satunya. Oh, kalau begitu boleh nggak kamu pindah ke sini untuk pegang program itu? Boleh, saya pindah ke sini katanya begitu. Dia umurnya sekitar berapa ya? 50 ada ya? 48, 50 ada ya? 49, 50 gitu. Apa yang terjadi? Akhirnya saya mengajak sesi diakonia, seksi misi bersama dengan dia. Untuk setiap Sabtu sore kami keliling supermarket dan juga kami keliling stasiun-stasiun di mana kami menemukan bukan homeless tapi orang-orang tua yang sudah pensiun kerja, tidak ada lagi kesibukan, mereka duduk-duduk situ minum dan lain sebagainya. Dan kami datang ngajak mereka untuk datang beribadah. Di sana kami bilang ada party di gereja, tapi di sana 1 jam kami pakai untuk ibadah, setelah itu baru makan bersama dan sharing. Apa yang terjadi? Melalui pelayanan ini, akhirnya yang tadi 44 tahun itu ternyata jatuh cinta sama yang satu itu, orang Brasil itu. Dan bukan orang Brasil, orang Jepang yang 23 tahun dia berada di Bolivia.
Dia spenggonya hebat. Dan akhirnya ya ternyata diam-diam yang ini pun sudah akhirnya jatuh cinta sama ini. Ingat, dia belum menikah gereja, belum pernah menikah gereja. Dan akhirnya mereka jatuh cinta. Ketika hanya kami bertiga pergi, saya biarkan 2 di depan. Ini kan gembala yang baik kan? Mengenal domba-dombanya dan tahu kebutuhan domba-dombanya. Maka ketika kami turun dari mobil, saya bilang kalian 2 jalan duluan. Tetapi saya harus lihat dari belakang, jangan sampai ada tangan yang nakal. Iya kan? Akhirnya saya tutup bututi dari belakang. Maka hati-hati kalau kami bututi itu berarti ada kecurigaan. Kayak gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Tapi dari situlah saya lihat. Ternyata mereka sungguh-sungguh setia melayani Tuhan. Mereka sungguh-sungguh setia berdoa untuk pelayanan Tuhan. Dan akhirnya dengan terus terang mereka menyatakan cinta mereka satu sama lain. Dan akhirnya di tangan inilah Tuhan pakai untuk memberkati mereka. Dan sampai saat ini mereka setia melayani Tuhan. Betul ya Bu ya? Betul. Dan orangnya cantik, ganteng, laki-lakinya. Saya bilang ibu yang jawabnya lain. Sudah ganti profesi, apa identitas dia. Dan laki-laki itu lahir di Takatsuki, orang Osaka. Tapi akhirnya dia tinggal di sana. Maka saya mau katakan, jangan pernah curiga Tuhan tentang masa depan kita. Amin itu ya? Amin. Yakin Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Sekali lagi amin. Amin. Kalau bicara teman hidup, aminnya kencang gitu ya. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, jangan pernah mencurigai Tuhan. Karena Tuhan punya waktu yang indah buat hidup kita. Dan dia sedang menenung yang terbaik buat kita. Untuk masa depan kita. Sekali lagi, kita hidup bukan untuk masa lalu kita. Tapi kita hidup untuk masa depan. Keputusan masa depan yang terbaik ditentukan oleh keputusan kita saat ini. Maka mari kita terus memandang pada Tuhan. Dan kita boleh melangkah dengan pasti. Karena hidup kita sedang ada di dalam pimpinan Tuhan. Maka kita menapaki hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan itu indah adanya. Anugerah Tuhan cukup dan sempurna buat hidup kita. Mari kita tunduk kepala kita.